Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu membaca buku bab 4 tentang prop dan state managing clause. Baiklah, yang pertama ada one way data flow, the waterfall principle. Dalam ekosistem Reak, data berperilaku seperti air di sungai pegunungan. Ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal dengan one-way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk atau parent mengirimkan data ke komponen anak atau child. Tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu. Orang tuamu memberi uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur berarti yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding. Seperti angular lama di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar React dalam menjaga kewarasan developernya. Dengan aliran searah, kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna tipe, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu untuk melihat siapa yang mengirimkan data sampah tersebut. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa alasan yang jelas. Setiap komponen terisolasi, hanya perlu pada apa yang diberikan kepadanya dari atas. Namun prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih struktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air yang harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkan dengan efisien. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Kesalahan umum pemula adalah mencoba melawan arus ini dengan cara-cara hacky, yaitu yang akhirnya hanya membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan? Rek tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan telepon fungsi callback kepada anak lewat props. Contohnya, "Ma, tolong ubah datanya dong." Orang tua kemudian yang melakukan perubahan dan data baru mengalir kembali ke bawah. Jadi meskipun ada komunikasi dua arah, kendali data tetap dipegang teguh oleh pemilik aslinya di atas. Ini menjaga integritas data tetap terpusat dan terkendali. Penting untuk diingat bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. React Native mematuhi aliran data ini akan membuat antarmuka pengguna terasa responsif dan konsisten. Semua komponen di hilir yang tergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Tidak ada lagi kasus di mana satu bagian layar menampilkan harga lama sementara bagian lain menampilkan harga baru. Semuanya sinkron karena meminum dari aliran sungai yang sama. Inilah fondasi kestabilan aplikasi React yang membutuhkan menjadi pilihan utama industri teknologi dunia. Baiklah, lanjut yang kedua ada props as configuration, the components API. Props yaitu singkatan dari property. Adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React. Berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka props adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat komponen
bernama custom button tanpa props. Itu akan muncul warna biru dan bertuliskan klik saya. Selamanya yang tentu saja sangat tidak berguna. Dengan props, kita bisa menyuntikkan variasi, kita bisa mengirim color red dan title hapus dari luar, membuat satu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Props bersifat read only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Artinya komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000. Aturan hanya baca ini krusial untuk mencegah efek samping yang tidak terduga. Aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Komponen Anda harus bersikap pasif dan patuh, hanya merender apa yang diperintahkan oleh props. Dalam praktiknya, kita sering menggunakan destructuring untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi const custom button. Teknik ini juga memudahkan kita melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Props ini menggunakan interface sehingga kita tidak akan pernah lupa mengirimkan data wajib. Jika komponen butuh title tapi kita lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak memberikan peringatan merah. Salah satu fitur powerful props adalah kemampuan menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, tetapi juga komponen lain atau bahkan fungsi. Konsep children props memungkinkan kita membuat komponen pembungkus seperti cut dan layout yang bisa diisi konten apa saja di dalamnya. Dan komponen cut akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kotak yang cantik. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desain yang sangat modular, di mana kerangka luar dipisahkan dari konten di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa menetapkan default props, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tertentu. Misalnya, kita bisa mengatur agar custom button memiliki warna default biru jika prop color tidak dikirim. Ini membuat komponen kita lebih tangguh dan mudah digunakan. Rek modern ini cukup dilakukan dengan memberikan nilai default pada parameter fungsi. Sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat nilai undefined. Kesimpulannya, props adalah antarmuka publik dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain. Props mengubah komponen statis yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variabel kecil UI. Dengan props, kita cukup menulis satu komponen cerdas yang bisa beradaptasi dengan ribuan situasi. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, yaitu state as memory, the hook of life. Jika props adalah data yang diberikan orang lain, eksternal, maka stats adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu. Props itu ibarat DNA yang kamu variasi dari orang tua, sedangkan state adalah suasana hatimu saat ini, bisa berubah-ubah. Senang, sedih, lapar. State adalah memori jangka pendek, komponen yang memungkinkan antarmuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding kamu bisa menekannya, tapi tidak akan ada perubahan. Dan kemudian kita menggunakan use state hook untuk menciptakan memori ini di dalam fungsional komponen. Sintaks const mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra sihir yang paling sering digunakan. Const adalah variabel yang memegang nilai saat ini, sedangkan setConst adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Agar React sadar, hey ada data baru nih, dan kemudian memicu penggambaran ulang.
layar. Mekanisme ini memastikan tampilan layar selalu sinkron dengan data di memori. State sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasiknya adalah isi dari formulir input teks. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Semua hal yang bersifat interaktif dan dinamis di UI hampir pasti melibatkan state di belakangnya. Tanpa state, aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Namun, mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan umum pemula dalam memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam state, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan pemborosan performa. Membedakan kapan pakai state dan kapan pakai variabel biasa adalah tanda kedewasaan seorang developer React. Selain tipe data sederhana, state juga bisa menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek di dalam state. React membandingkan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Jika kamu modifikasinya objeknya sama, React akan mengira tidak ada perubahan di layar yang diperbarui. Ini adalah jebakan paling umum yang sering membuat frustasi pemula. Terakhir, perlu dipahami bahwa pembaruan state di React bersifat asinkronus atau tidak instan. Ketika kamu memanggil setCon, nilai con tidak akan langsung berubah di baris kode berikutnya, melainkan dijadwalkan untuk berubah pada siklus render berikutnya. Jadi jangan kaget jika console log tetap tepat setelah setCon masih menampilkan nilai lama. Memahami sifat asinkron ini akan menyelamatkanmu dari bug logika yang membingungkan saat berurusan dengan urutan operasi matematika yang cepat. Lanjut, yang keempat ada the rendering cycle, the heartbeat. Rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan pada props dan state. Ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI baru yang mencerminkan nilai con yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi ini adalah yang disebut sebagai re-render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, React melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual DOM. Efisiensi ini yang membuat React Native terasa sangat cepat. Ia tidak menggambar ulang seluruh layar secara membabi buta, melainkan melakukan operasi bedah mikro yang presisi. Namun, siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan hati-hati. Bahaya terbesar adalah infinite loop atau perulangan yang tak terbatas. Ini terjadi jika kamu memanggil fungsi mengubah state seperti setCon langsung di dalam tubuh komponen tanpa membungkus event handler atau use effect. Hasilnya render berubah state, ubah render lagi, ubah state lagi, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau HP freeze. Untuk mencegah pemborosan render, React menyediakan alat optimasi seperti React Memo. Alat ini membungkus komponen dan memberinya instruksi, "Hey, kalau props yang kamu terima tidak berubah, jangan render ulang ya. Pakai saja hasil render yang tadi." Ini sangat berguna untuk komponen anak yang berat seperti grafik atau list panjang. Gunakanlah hanya pada komponen yang terbukti sering melakukan render ulang yang tidak perlu. Selain itu, memahami dependensi dalam use effect juga krusial untuk mengontrol siklus render. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping dan array dependensinya. React biasanya sangat pintar mendeteksi potensi infinite loop dan akan memberitahumu sebelum terlambat. Menjadi ahli React berarti memiliki intuisi tentang siklus ini. Kamu harus bisa memejamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu riak perubahan di pohon komponen. Saat aplikasimu terasa lambat, insting pertamamu haruslah bertanya, siapa yang merender ulang terlalu sering dan kenapa?
Alat seperti React DevTool atau Profiler bisa membantumu memvisualisasi detak jantung ini. Ini menunjukkan komponen mana yang bekerja terlalu keras. Dengan menguasai siklus render, kamu memegang kendali penuh atas performa aplikasimu. Baiklah, kita lanjut. Yang kelima, ada lifting state up, sharing is caring. Seringkali kita menemui situasi di mana dua komponen yang bersaudara atau sejajar bukan orang tua anak-anak perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya, kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang di keranjang, dan komponen product list, di mana tombol beli berada ketika tombol beli ditekan di product list, angka di header harus bertambah. Masalahnya, karena aliran data React bersifat satu arah ke bawah, product list tidak bisa mengopen data langsung ke samping, ke header. Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak biasa saling lempar barang. Solusi arsitektural untuk masalah ini disebut lifting state up atau mengangkat state ke atas. Idenya sederhana. Jika dua anak butuh mainan yang sama, orang tua mereka lah yang harus memegang mainan itu. Kita memindahkan state count dari komponen product list naik ke komponen induk bersama mereka. Misalnya home screen. Setelah state berada di home screen, induk bisa membagikan data tersebut ke kedua anaknya melalui props. Header mendapat data angkanya, dan product list mendapatkan fungsi untuk mengubahnya. Dengan kode ini, home screen bertindak sebagai pusat kebenaran atau source of truth. Product list tidak lagi memiliki state sendiri. Ia hanya menjadi pemicu aksi. Saat tombol ditekan, ia memanggil fungsi milik induk. Induk memperbarui state, lalu data baru mengalir turun kembali ke header dan product list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dengan sempurna. Pola ini menjadi konsistensi data karena hanya ada satu sumber data yang valid, yaitu di komponen induk. Tidak ada risiko data keranjang di header berbeda dengan data di list. Namun, teknik lifting state up memiliki batas kewajaran. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi-tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas aplikasi, kita akan mengalami masalah yang disebut prop drilling. Ini terjadi ketika kita harus mengoper data melewati 5 atau 6 lapisan komponen yang seharusnya tidak butuh data tersebut, hanya untuk menyampaikan ke komponen di ujung bawah. Ini seperti main pesan berantai yang melelahkan dan rentang kesalahan. Jika kamu merasa tanganmu pegal mengetik props yang sama di banyak file, itu tanda bahwa kamu sudah berlebihan menggunakan teknik ini. Untuk kasus di mana prop drilling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management seperti konteks API atau ZUS10 yang akan dibahas di bab 10. Namun interaksi lokal antar komponen yang berdekatan, lifting state up adalah solusi yang paling bersih, sederhana, dan React banget. Jangan buru-buru menggunakan library tambahan yang berat. Jika masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan satu use state ke komponen induk. Kesederhanaan adalah kunci maintainability. Menguasai pola ini melatih cara berpikirmu tentang struktur pohon komponen atau komponen tree. Sebelum menulis kode, kamu akan terbiasa menggambar kotak-kotak di kertas, menentukan siapa induknya, siapa anaknya, dan di mana data harus tinggal. Ini adalah skill arsitektur dasar yang membedakan coder yang asal ngetik dengan software engineer yang merancang sistem. Ingatlah, data harus tinggal sedekat mungkin dengan tempat ia dibutuhkan, tapi cukup tinggi untuk menjangkau semua yang membutuhkannya. Baiklah, untuk yang bab 6, integrasi keislaman, the balance of destination. Dalam bab 4, kita bergulat dengan dua konsep inti React Native, props atau data yang diterima dari luar dan tidak bisa diubah, dan state data internal yang bisa kita ubah. Dinamika antara keduanya mencerminkan keseimbangan teologis yang sangat indah dalam kehidupan seorang muslim, yaitu antara qada dan qadar
dan ikhtiar. Yang pertama ada props dan konsep qada dan qadar, ketentuan Allah. Ini adalah analogi sempurna untuk qada dan qadar. Ada aspek-aspek dalam hidup yang merupakan props dari Allah. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, warna kulit, dan fisik kita. Kita tidak memiliki akses state untuk hal-hal ini. Sikap kita terhadap props lillahi ini haruslah ridho, penerimaan tulus. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. Yang kedua, state dan konsep ikhtiar atau usaha hamba. Islam mengajarkan bahwa meskipun takdir ada, manusia wajib berikhtiar untuk mengubah keadaannya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga ada one way data flow dan adab hierarki. Ini mencerminkan adab kepada orang tua dan pemimpin. Dalam Islam, keteraturan sosial terjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua atau birrul walidain dan tidak boleh melampaui batas sewenangnya. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. HR Tirmizi. Untuk rangkumannya yang bab 4 ini, yang pertama yang bagian pertama ada predictability, ada komunikasi balik. Yang kedua ada props konfigurasi eksternal, read only dan analogi. Yang ketiga state memory internal, ada use state hook, ada renderer trigger. Yang keempat the rendering cycle, letak jantung aplikasi, ada proses dan bahaya. Yang kelima lifting state up atau solusi tetangga, ada masalah dan solusinya, yaitu masalahnya komponen A tidak bisa mengoper data langsung ke komponen B di sebelahnya atau tempo terlalu tinggi. Solusinya pindahkan atau angkat state tersebut ke parent mereka bersama. Parent memegang data lalu membagiannya ke A dan B melalui props parent menjadi sumber kebenaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.